pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa semua dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan dialog khusus. Kali ini kita akan membahas tentang efisiensi penerapan jam malam di kota Surabaya, yang mana kita ketahui per tanggal 3 Juli 2025 sudah mulai digerakkan oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Bapak Eri Cahyadi, yang mana untuk anak-anak usia di bawah 18 tahun dari pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi itu dianjurkan sudah berada di rumah masing-masing. Dan kita akan mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang apakah ini sudah efisiensi dan sudah tepat untuk dilaksanakan. Kita langsung saja bahas bersama dengan Ibu Ajeng Wirawati selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Angel. Ibu cantik sekali, luar biasa. Ini baru pertama kali, semoga nanti ke depan akan ada episode lagi ya Ibu. Siap Mbak Angel, Mbak Ajeng. Ibu, kita akan bahas tentang jam malam. Ibu kan dari anggota Komisi D yang memang membidangi tentang Kesra. Ya. Jadi kalau Ibu sebagai anggota Komisi D sendiri menanggapi kebijakan ini seperti apa? Iya, jadi ini adalah program terobosan yang memang sangat dibutuhkan ya bagi warga kota Surabaya, karena kita sebagai kota layak Surabaya, kota layak anak, tapi ternyata masih banyak tingkat kenakalan anaknya, khususnya mungkin terjaring tawuran, kemudian juga anak balapan liar, kemudian juga perang sarung dan sebagainya, sehingga kita perlu mekanisme khusus. Akhirnya dari segala kebijakan Pak Wali kemarin memberikan surat edaran ya, memastikan untuk anak-anak yang di atas jam 10 malam tidak boleh berkeliaran di luar rumah dan harus pengetahuan dari orang tua dan juga didampingi kalau memang sedang ada di luar. Jadi saya kira dan juga Komisi D melihat ternyata sudah ada hasil yang signifikan, kurang lebih Juli dan sekarang baru awal Agustus ya, ternyata bisa mengurangi kurang lebih 75% dari angka tawuran dan juga balapan liar lah, karena setiap hari, setiap malam kan di titik-titik tertentu yang memang rawan sudah dijaga oleh Satpol PP itu yang terjadi. Kemudian di setiap rumah, nah itu pastinya kan kita sosialisasikan terus ya, baik dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, juga DP3A yang di RT RW, supaya memastikan anak jam segitu sudah masuk di rumah dan dalam kondisi kalau bisa istirahat seperti itu. Oke, jadi hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan ya Ibu sudah progresnya hingga 75% mengurangi angka tawuran. Ya, dan ini kan dalam artian ini kan 1 bulan ini gitu. Dan ini saya harapkan bisa bermanfaat hingga untuk bulan-bulan selanjutnya, tidak menurun seperti itu. Jadi awal-awalnya aja yang getol, tapi bulan-bulan selanjutnya menurun. Nah itu kan menjadi evaluasi juga, tapi yang jelas ini sudah menjadikan hasil baik, sehingga harapannya nanti bisa berkesinambungan programnya ini, tidak hanya di bulan-bulan surat edar ini yang pertama kali diputuskan saja, tapi berkelanjutan juga. Oke, nah kalau boleh tahu ini dari awal kapan sih berdirinya atau mulai berjalannya program seperti ini Bu? Iya, ini memang program baru ya dari Wali Kota dan juga pemerintah Kota Surabaya, karena kita banyak mengantisipasi anak-anak yang memang berkeliaran di Kota Surabaya yang tanpa sepengetahuan dari Kota Surabaya. Dan ini program ini tidak hanya membatasi jam anak-anak saja, tapi juga mengajak peran serta dari pihak orang tua. Jadi dari orang tua yang terjaring, anak-anaknya di luar, kemudian juga tanpa persetujuan orang tua, akhirnya kita panggil orang tuanya, dimasukkan di rumah aman ya, di Kota Surabaya. Kita mengajarkan parenting pada orang tua tersebut supaya nanti mengerti apa sih permasalahannya, dan dari situ pemerintah Kota Surabaya tentunya dengan dinas dan juga para akademisi harus bisa mampu memberikan pemetaan apa saja memang diperlukan untuk program-program pemerintah Kota Surabaya selanjutnya, khususnya untuk mendukung keberlanjutan untuk Surabaya kota layak anak. Oke, tapi kan yang namanya setiap kebijakan itu Ibu ada pro, ada kontranya. Bagi yang pro memang merasa oke ini bagus nih untuk anak-anak supaya lebih terjaga. Tapi untuk yang kontra ada beberapa anak yang merasa, wah saya seperti merasa dikekang nih, nah, kan kayak gitu nih. Tapi ngomong-ngomong, kalau dari sisi Ibu dari anggota Komisi D sendiri melihat apa sih urgensinya membentuk kebijakan seperti ini? Iya, dalam artian urgensi ini kalau kayak kemarin berkomunikasi dengan para dosen dan juga tenaga ahli di berbagai universitas di wilayah lain, di negara lainnya tuh
sudah melaksanakan hal tersebut. Dalam artian itu bukan kita yang terlambat, tapi dalam artian ini yang memang diperlukan oleh kondisi perkotaan Kota Surabaya. Jadi di negara lain sudah dilakukan dan itu efektif di negara juga, lain. Negara lain kan dipastikan anak-anak mungkin usia sekian dan sekian itu sudah tidak boleh keluar rumah sejak dari jam 7 malam. Dan itu efektif ya Bu di negara lain? Dan dalam artian seperti itu, karena kan dalam artian apa namanya tuh, ancamannya setiap negara kan berbeda. Betul. Dan tantangan kita di Kota Surabaya adalah kenakalan anak-anak. Nah, ini kita permasalahan anak-anak bermasalah ini, ternyata kita petakan, ternyata paling banyak itu adalah kasus anak-anak yang berkeliaran di malam hari. Sehingga dengan jam 10 malam dibatasi itu adalah upaya yang saya kira cukup efektif dan diperlukan untuk bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan ini diupayakan menjadi habit ya, ataupun kebiasaan supaya nanti anak-anak ini bisa memanajemen waktu dalam artian jam 10 ini adalah waktunya kita tidur contohnya. Harus di rumah ya. Nanti kalau pada saat mereka sekolah jam 6 pagi ataupun jam 7 pagi mereka tidak kesulitan dalam artian terbiasa bangun pagi dan sebagainya. Betul. Tapi ngomongin Ibu tentang kenakalan tadi Ibu sudah sempat singgung. Ya, kenakalan apa yang paling signifikan memberikan angka kenakalan lah di Surabaya nih, apakah kriminal atau seperti apa Ibu? Dalam artian banyak ya anak-anak yang berdampak ataupun sedang berhadapan dengan hukum di Kota Surabaya. Kalau saya lihat mungkin anak-anak mungkin dalam pencurian motor seperti itu. Itu tapi bukan yang terbanyak ya, tapi itu ada yang seperti itu. Kemudian juga anak-anak yang tawuran, perang sarung, betul. Balap liar ada juga Ibu ya? Balap liar juga ada, dan itu tidak hanya dari warga Kota Surabaya, tapi di daerah sekitarnya juga gitu, juga ada. Jadi tapi balapannya di area Kota Surabaya itu. Dan ini kita kalau orang tersebut dari warga Kota Surabaya, kita kumpulkan orang tuanya di rumah aman tersebut supaya nanti mendapatkan parenting dan juga pendampingan apa sih kendalanya kenapa anak tersebut dibiarkan berkeliaran di malam hari seperti itu. Kalau di Surabaya sendiri ada nggak Ibu daerah khusus yang mendapat perhatian lebih karena memang di daerah tersebut sudah langganan nih untuk terjadi kenakalan anak di malam hari, ada nggak Ibu? Di daerah tentu yang jelas setiap daerah pastinya ada, tapi kita pecahkan dalam artian titik-titik tertentu. Titik-titik tertentu yang memang sudah langganan menjadi pelaporan dari pihak kepolisian atau dari pihak masyarakat ya memang di sini banyak ada suara-suara yang kencang gitu, akhirnya di situ yang kita tempatkan titik-titik. Dan ini menjadi catatan juga, saya itu juga taman-taman yang ada di Kota Surabaya. Kita kan punya banyak taman ya Kota Surabaya, dan ini kan pada saat malam dikhawatirkan gelap gitu. Pakai nongkrong-nongkrong anak muda. Akhirnya di situ juga sebagai tempat untuk sweepingnya, untuk pengaktifan ataupun pembatasan jam malam. Tapi seperti yang kita ketahui Bu, di Kota Surabaya ini kan kota metropolitan, kota besar, sehingga tidak hanya asli warga Surabaya, ada juga warga-warga pendatang dari beberapa kota lain. Nah, kalau misalnya yang terjaring adalah anak yang bukan asli Kota Surabaya, itu seperti apa penanganannya? Apakah tetap sama atau seperti apa? Dalam artian sama, karena kita punya Perda Pelindungan Anak. Ini kita tidak boleh membedakan anak itu dari wilayah lain. Yang jelas anak harus dikondisikan aman. Jadi kita tetap pindahkan anak tersebut di rumah aman. Tapi untuk parentingnya karena dari warga beda kota ataupun beda daerah, sehingga kita ditiadakan. Jadi tetap kita amankan dulu anaknya, kemudian kita tetap kembalikan kepada orang tuanya ataupun walinya. Baik, tadi Ibu sudah berkali-kali sebut nanti anak-anak yang terjaring nih nanti akan dibawa ke rumah aman. Nah, ini mungkin pemirsa setia Surabaya TV pengen tahu apa sih rumah aman dan kegiatan apa yang diberikan selama anak-anak ini masuk ke dalam rumah aman. Iya, jadi untuk rumah ya, rumah pesinggahan atau nggak salah namanya Rias ya. Nah, ini salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya dan Komisi D. Dalam Rias ini anak-anak ini diamankan ya pastinya dibina dulu lah minimal seminggu. Diarahkan apa sih, bagaimana beraktivitas sehat itu seperti apa, kemudian juga harusnya manajemen waktu itu seperti apa supaya tidak
hanya akademis saja, tapi juga moral juga kita ajarkan. Kemudian juga dampingi juga dengan para psikolog juga, memastikan kendalanya apa, mungkin dari keluarga broken home ataupun dari anak keluarga kurang mampu, ter-ABK Itu dapat konseling ya Bu di situ? Iya pastinya, dan ini kita tidak hanya bekerja sama dengan dinas saja, tapi juga para LSM sekitarnya yang ingin dan juga bersama-sama untuk melindungi dan juga memastikan anak-anak ini tidak bermasalah lagi. Oke, mungkin sekarang pemirsa setia Surabaya TV ada merupakan mereka-mereka yang masih di bawah 18 tahun dan sedang menonton episode ini Bu. Tentu mereka akan merasa, waduh ini jadi momok yang besar Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit juga sebagai anggota komisi D, juga sebagai orang tua, apa sih dampak buruknya kalau mereka itu berkeliaran di atas jam 10 malam? Makanya saya tanya dulu, ada nggak positifnya kalau berkira sebuah jam malam? Ya? Saya pengen nanya juga ke anak-anak gitu yang di Surabaya, positifnya apa sih berkira 10 malam? Karena tugasnya anak ya terutama kan adalah untuk pendidikan. Betul. Dan pendidikan ini biasanya itu anak-anak dimulai pada jam 7 pagi. Kalau kita tidak beristirahat kurang dari 8 jam untuk anak-anak, usia anak akan bisa berdampak kepada pertumbuhannya. Nah itu akan merugikan dirinya sendiri. Jadi karena itu kita kembalikan bahwa ini tidak hanya mencakup aspek sosial atau pelindungan saja, tapi lagi pada melindungi secara personalnya sendiri. Anak-anak itu bisa bertumbuh secara maksimal. Jadi intinya nggak ada bagus-bagusnya ya Bu keluar malam di atas jam 10 malam gitu ya? Betul, kalau Maya dia malam mungkin ya pada saat puasaan kita biasanya kan punya agenda setiap pagi jam 3 tuh anak-anak sudah ke masjid. Nah itu nggak apa-apa karena kita ada kegiatan moral dan pastinya di situ ada pendampingan dari orang dewasa, terlebih lagi para orang tua. Jadi tidak mungkin anak berkeliaran tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau anak tersebut berkeliaran tanpa sepengetahuan orang tua, pasti kan nah itu tadi takutnya berarti dia tanpa pengarahan, baik pengarahan secara pendidikan atau pengarahan yang lain. Takutnya mengarah ke yang enggak gitu ya Bu? Betul. Jadi memang nggak saklek, nggak boleh sama sekali, boleh tapi ada pendampingan dari orang tua dan untuk kegiatan tertentu saja yang boleh ya Ibu? Iya. Oke, Bu, ini selain pemerintah, kira-kira menurut Ibu Ajeng sendiri siapa saja sih yang harus berperan untuk mewujudkan kebijakan dari Pak Wali ini? Dalam artian ini adalah upaya ya untuk melindungi anak-anak kota Surabaya. Jadi ini anak kota Surabaya tidak hanya untuk memastikan generasi atau berinvestasi para generasi emas ke depan, tapi juga untuk pelindungan warga kota Surabaya secara menyeluruh sehingga dipastikan para orang tua, para juga tetangga, RT RW sekalian semuanya ataupun para pengusaha lainnya supaya tetap bisa mendukung terciptanya kota layak anak seperti itu, supaya anak-anak tidak banyak lagi berkeliaran di luar jam yang malam, kemudian juga membatasi ataupun mengurangi tingkat anak-anak yang bermasalah. Oke Bu, mungkin kalau dari Ibu Ajeng sendiri melihat karena kebijakan ini sudah jalan 1 bulan lebih, apakah Ibu melihat kebijakan ini sudah cukup efektif atau masih perlu ada yang diperbaiki atau ditambahkan? Iya, tapi yang jelas ini kan baru 1 bulan, sehingga walaupun kita rasa secara efektif, tadi disebutkan 75% ya, tapi saya harapkan bisa ada berkesinambungan ataupun berkepanjangan supaya nanti kita bisa mengevaluasi secara menyeluruh supaya ini benar-benar menjadi habit ataupun kebiasaan warga kota Surabaya yang ayo jam 10 malam anak-anak harus istirahat di dalam rumah. Kalau di atas usianya anak 18 tahun maka bolehlah sesuai dengan keputusannya masing-masing personal seperti itu. Oke, tapi kan pemerintah ini kan tidak bisa 1 kali 24 jam bersama dengan anak-anak, apalagi banyak sekali jumlahnya di Surabaya, sehingga memang nasihat dan perlindungan utama itu dari orang tua kan Ibu? Mungkin ada nasihat atau masukan yang bisa diberikan kepada orang tua pemirsa setia Surabaya TV? Ya, yang jelas kita meminta para orang tua untuk mendukung sama-sama mewujudkan pelindungan untuk anak-anak sehingga kita membatasi untuk anak-anak kita berkeliaran di atas jam 10 malam. Kalau memangnya kalau zaman dulu ataupun sebelumnya dibiarkan jam 10 malam di area depan rumah, kalau bisa jam 10 malam sudah bisa lah di dalam rumah saja.
kecuali memang hal-hal tertentu yang memang harus didampingi ataupun sepengetahuan orang tua. Dan ini kenapa? Supaya kita benar-benar bisa membatasi pergaulan dan juga mengarahkan anak-anak menjadi lebih baik dan juga tidak ada permasalahan. Baik, sebagai penutup Ibu mungkin bisa diberikan pesan-pesannya baik kepada pemerintah Kota Surabaya maupun dengan adik-adik pemirsa setia Surabaya TV yang usianya di bawah 18 tahun untuk berada di rumah saja di bawah pukul 10 malam. Iya, pesannya yaitu kepada warga Kota Surabaya, baiknya kita mendukung untuk rencana pembatasan jam malam karena ini adalah upaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi ketahanan keluarga, memastikan para orang tua juga ikut membatasi, mengarahkan pemanfaatan dan juga manajemen waktu anak-anak supaya bisa fokus bersekolah dan juga menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk generasi emas mendatang. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ajeng Mirawati atas waktu dan kesempatannya, dan tentu kita doakan pemirsa setia Surabaya TV agar kebijakan ini efektif memberikan dampak yang positif terutama bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.